Dan hari ini 6 Mei 2021 masa pemberlakuan pelarangan mudik sudah diterapkan. Dan dalam waktu 6 jam saja sejak diberlakukan, Ditlantas Polda Metro Jaya telah memutar balik sebanyak 725 kendaraan. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan 725 kendaraan tersebut diputar balik di titik penyekatan gerbang tol Cikupa dan Cikarang Barat. Selain itu, pihaknya juga mengamankan 2 kendaraan travel gelap serta truk yang kedapatan membawa pemudik dari Jakarta. Diketahui selama operasi ketupat yang digelar di Lantas Polri selama masa larangan mudik, terjadi penambahan jumlah titik penyekatan di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali dari sebelumnya 333 titik menjadi 381 titik. Kendaraan yang diduga akan melaksanakan mudik. Sampai dengan tadi pagi sekitar pukul dari jam 00.00 jam 12 sampai jam 6 pagi di titik ini saja paling tidak lebih dari 300 kendaraan yang sudah kita putar balikan. Kalau di gerbang tol Cikupa itu sekitar 400-an. Jadi dari 2 titik ini saja di tol itu sudah hampir 700 kendaraan. Hanya dalam waktu 6 jam. Belum dari titik-titik lainnya yang ada di arteri. Nanti datanya kita himpun seluruhnya untuk kemudian menjadi bahan analisa dan evaluasi kita. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di lokasi penyekatan mudik Lebaran di wilayah Bekasi, Jawa Barat, kita bergabung dengan jurnalis CNBC Indonesia Safira Wardoyo dan juga juru kamera Ajat Hudianto. Halo Safira. Ya, hingga sore ini bagaimana kondisi penyekatan arus mudik yang ada di sana? Ya, seperti yang kita lihat saat ini, saya berada di salah satu wilayah penyekatan, tepatnya di gerbang tol Bekasi Barat. Dari situasi yang kami lihat saat ini, Ellen, kepadatan lalu lintas ini memang terjadi di keluar pintu tol Bekasi Barat. Namun kondisi ini memang normal terjadi karena ini merupakan jam-jam pulang kantor. Dan sementara di jalur masuk tol dari arah Jakarta atau Cikampek ini memang terlihat sangat lengang. Dan tidak terlihat adanya pemberhentian kendaraan dari petugas kepolisian. Ellen, untuk mengetahui lengkapnya seperti apa kondisi di hari pertama penyekatan untuk arus mudik Lebaran ini, telah bergabung bersama saya dari Kasat Lantas AKBP Agung dari Polres Metro Bekasi Kota. Pak Agung, terima kasih waktunya. Ini bagaimana nih, bisa diinfokan seperti apa kondisi di hari pertama penyekatan arus mudik Lebaran ini? Baik. Hari pertama penyekatan arus mudik kita mulai sebenarnya dari tadi malam ya, pukul 00 saat sekarang masih berjalan. Sudah ada beberapa kendaraan yang kita putar balikan di sini, khususnya di gerbang tol Bekasi Barat. Ya. Untuk hari ini dari mulai pukul 8 sampai pukul saat ini, pukul 16.00, ini untuk kendaraan yang kita putar balikan sudah ada sekitar 20 untuk gerbang tol Bekasi Barat. Untuk motornya tidak ada, karena di gerbang tol Bekasi Barat tidak ada kendaraan roda 2 yang masuk sini. Oke, baik Pak Agung, ini gimana nih kita membedakannya pengendara yang memang ingin kegiatan berkantor sama mudik, ini bagaimana penyaringannya? Kalau kegiatan untuk secara kasat mata kita bisa lihat untuk pemudik pasti mobil itu penuh, minimal ada 4 atau 5 orang baru kita tanyakan. Karena andai kata mobil itu cuma sendiri dan tidak terlihat bawa apa-apa, mungkin nggak masalah. Ya. Tapi kalau kita lihat mobil itu penuh dan atasnya ada bawaan tuh terindikasi mungkin mau pulang mudik. Bisa dijelaskan lagi Pak Agung untuk penonton CNBC di rumah ini seperti apa sih sanksi-sanksi yang barangkali ada yang melanggar ini, seperti apa sanksinya? Kalau sanksi pelanggaran, kalau misalnya memang yang mereka mau mudik, itu sudah tidak ada mudik lagi, kita putar balikan. Ya. Kalau misalnya itu dari travel gelap, ya, plat hitam, travel gelap yang bawa penumpang, itu kita kenakan pasal 308 dan itu nanti penumpangnya kita turunkan dan sudah disediakan kendaraan di sana. Kita sediakan kendaraan untuk penumpang yang diturunkan oleh travel gelap. Kita antar kemana dia tempat tujuan yang kembali. Sejauh ini sudah terhitung ada berapa nih volume kendaraannya? Volume yang kita putar balikan, secara akumulasi ini sudah ada sekitar 70. Itu terdiri dari 4 titik. Gerbang tol Bekasi Timur, Barat, Sumber Arta, dan Harapan Indah. Ini antisipasi ini kan orang kita tahu ya, di Indonesia banyak banget jalan-jalan tikus nih Pak. Ini gimana nih ya? Apakah bisa lolos juga untuk jalan-jalan
yang tidak diketahui atau tidak terpantau oleh pihak kepolisian? Baik, namanya orang udah keburu-buru pengen mudik ya pasti dia akan mencari cara ya Mbak ya. Namun kita di sini sejauh ini kita sudah adakan penyekatan yang pasti untuk Bekasi Kota, itu titik yang pertama ada di Sumber Arta dan kedua di Harapan Indah. Andai kata yang bersangkutan masih bisa keluar dari Bekasi Kota, insya Allah ada penyekatan lagi di tiap-tiap bukit karena kita penyekatan secara berlapis. Ya. Pak Agung, artinya ini nggak ada sanksi-sanksi untuk bayar ya, cuman harus diputar balik aja ya? Nggak ada, kita putar balikan karena ini udah sanksi yang tidak boleh memang mudik dari tanggal 6 sampai tanggal 17 nanti. Ya. Pak Agung, terima kasih atas waktu Anda di CNBC Indonesia. Baik, kembali ke studio Monica.